101 tahun bukan sekedar angka, penuh cerita yang tak pernah lekang oleh waktu. Dari ruang sederhana, lahir kisah luar biasa. Cerita para santri tentang tawa dan air mata, tentang rindu, doa, dan pengorbanan. Ada cerita unik yang tak tergantikan. Ada cerita spesial yang tak akan terlupa. Ada cerita sedih yang menguatkan hati. Dan ada cerita seru yang menyalakan semangat. Serta cerita bahagia yang menjadi kenangan abadi. 101 cerita lahir dari 101 tahun perjalanan, menyatu dalam satu nama, Al-Islam. Hari ini kami rayakan bukan hanya sebuah usia, tapi sebuah warisan iman, ilmu, dan pengabdian untuk Al-Islah, untuk santri, dan untuk masa depan. Inilah persembahan kecil kami, 101 cerita santri, untuk 101 tahun Pondok Pesantren Al-Islah. Kenangan yang tak akan pudar, doa yang tak akan putus, kenangan yang akan terus hidup dalam setiap hati yang pernah singgah di sini. Pengalaman aku di Al-Islah banyak sekali loh. Apa itu Wirdul Latif, Rotibul Haddad, Kitobahan, Syahril Quran. Aku nggak akan tahu itu semua kalau aku nggak mondok di Pondok Pesantren Al-Islah ini. Intinya, selain mengaji, Al-Islah menjadi tempat untuk mengekspresikan bakat dan minat yang aku punya. Rasain serunya kebanjiran pertama kali di pondok. Pulang ke rumah setelah setengah tahun nggak pulang tuh bener-bener berharga banget ya. Si kecil harus bisa antar pulau sendiri. Punya bejibun jilbab putih dengan berbagai modelnya. Cuman di Al-Islah aja mbak-mbak santri yang punya. Matur nuwun kagem Ibu Nyai sekeluargi ingkang sampun mengamanahi dan mempercayai kula untuk menemani Kak Heba dan Dek Lais sehingga menjadi pengalaman yang penuh warna dan penuh berarti di Pondok Pesantren Al-Islah ini. Abdi megara memang menggoda, tapi pesona abdi dalam lebih menarik. Terima kasih. Kalau di rumah bangun tidur ya langsung main HP, tapi kalau di Al-Islah bangun tidur langsung antri mandi. Gak afdol rasanya kalau nggak ngerasain kesemutan setelah selesai ngaji. Aduh. Di Al-Islah aku pernah dibanguni tengah malam bukan buat sahur tapi buat sholat tasbih. Disambut sama VP Pondok yang umurnya udah 100 tahun. Kalau nggak mondok di Al-Islah, hari ini, jam ini, detik ini, nggak bakalan ngerasain yang namanya disuting sama tim media Ais Production. Hai Ais Pro, soan dalam sendirian lagi. Nggak cuman bisa logat medoknya Semarang, dari logat Kendal sampai logat Batang pun aku bisa karena mondok di Al-Islah. Bisa ngerasain naik angkot, tahu-tahu sampai Gedung Gradika, tahu-tahu sampai Masjid Baitur Rahman. Jadi salah satu tamu undangan santri buat jadi peserta penurunan bendera Hari Ulang Tahun Indonesia di Simpang 5. Nama asli itu formalitas, tapi punya 1000 nama panggilan nggak akan bisa kamu dapetin kalau nggak mondok di Al-Islah. Kan nasi yang letis pas lagi lapar-laparnya, baru kali ini di Al-Islah. Hehe, maaf kan ada yang seget, tetap nikmat kok. Ngantri mandi, nyuci bareng, belajar makan seadanya. Nama aku Azmi. Kalau aku nggak mondok di Al-Islah, aku nggak akan pernah ngerasain bertemu Gus Azmi secara langsung. Kalau aku nggak di Al-Islah, aku nggak akan bisa merasakan yang tadinya hanya angan-angan akan bisa menjadi jejak indah yang bersejarah.
nggak tahu bagaimana kunci kesabaran untuk meraih hasil yang berkah. Merasakan fase pahit sampai terasa manisnya. Dan pentingnya belajar bertata krama yang baik. Mondok itu asik dan gak semenegangkan itu kok. Bisa ngerasain enaknya masakan Mbak Eni, ngerasain gebrakan roan setiap minggu pagi, ditambah lagi gebrakannya, rusaknya pintu, matinya air, rusaknya keran. Maaf bercanda, mondok di Al-Islah emang nyata seru dan asik. Oh ya Mbak pengurus, semoga liburannya diperpanjangin ya. Selamat untuk Pondok Pesantren Al-Islah ke-101. Roan, gotak, gosop, dan masih banyak lagi istilah-istilah lain. Dari banyaknya gebrakan kehidupan di Al-Islah, gebrakan tangi turunlah yang paling selepeu. Percaya nggak? Orang sekecil semini seimut ini harus jadi imam semua babak santri buat jadi imam sholat. Pernah juga, Nyai nunjuk kulo, Mbak, imam deh. Wah, deg-degan nggak tuh? Tapi dari situ aku tahu di Al-Islah itu melatih saya keberanian dan juga tanggung jawab yang telah diberikan. Pendidikan banyak, dapat uang pas sambangan, sampai transferan lancar. Pokoknya seneng banget deh mondok di Al-Islah. Mau bukber bareng teman-teman? Ya tinggal ke aula. Auto bukber deh, simpel, seru, dan selalu rame. Punya banyak mbak-mbak yang rasanya kakak sendiri. Hanya aku dapetin di Pondok Al-Islah. Pusingnya belajar namu sorof selama mondok di Al-Islah. Ziarah udah menjadi rutinitas hingga santri, Halim sama Ibu Wali Kota Semarang. Alhamdulillah, karena di Al-Islah aku jadi tahu rasanya bisa ikut mendekorasi acara-acara di pondok. Rasanya cosplay jadi Bilal bin Rabah. Makanan Mbak Eni itu sangat limited edition dan nggak ada duanya. Yang bisa ngerasain jelas cuma santri Al-Islah aja. Mbak Eni, makasih ya. Gak nyangka di Al-Islah takbir keliling dapat juara 2. Di Al-Islah ngaji aja gandengan. Beli kerudung putih berkali-kali kayak beli ciki-ciki. Murojaah kirlanya. Ternyata Masya Allah ini murojaah. Undaan, ngeloh, dandani jadi asupanku setiap hari. Di Al-Islah baru tahu senam itu tetap islami. Seragam ungu, ya pesantrenku. Rasanya ngaji berjam-jam di makam. Di Al-Islah aku suka banyak makanan. Kalau nggak di Al-Islah aku nggak bakal tahu rasanya ngejar target hafal. Kalau nggak di Al-Islah nggak bakal ngerasain jadi artis setiap hari Kamis. Dari Al-Islah aku bisa dapat Surprise TV dari acara Jalan Sehat 1 Al-Bata Al-Islah. Senang rasanya ketika disuruh maju praktek di depan teman-teman dan Pak Yai pas ngawas kitab. Asiknya ganti nama panggilan. Di Al-Islah makan kering kayak makan daging. Tetap sekolah walau seragam basah. Sesakit ini ya rasanya setoran disuruh ngulang. Salawat sama Ita, ya adanya di Al-Islah. Di Al-Islah aku jadi tahu bahasa kelerahan. Latihan 3 bulan untuk 3 jam. Di Al-Islah aku makan di tempat setiap hari. Nikmatnya ngaji sambilan ngantuk. Kalau nggak di Al-Islah, aku nggak bakal ngerasain paduan suara di Silatnas Penyanyi Nusantara. Nyatanya makan di plastik lebih asik. Nggak bakal ngerasain karantina kalau nggak di Al-Islah. Sholawat yang ngangenin, ya sholawat syahri siam. Kalau nggak di Al-Islah, nggak bakal ngaji berjam-jam di makam. Di sini setiap anak ada tempat favorit untuk murojaah. Ada yang di depan dalam, di depan koperasi, dan lain-lain. Aku juga punya tempat favorit. Nggak bakal nyangka sih tempat favorit aku di makam. Di sini adem banget rasanya, sepi lagi. Jadi bisa fokus untuk menghafal, apalagi kalau murojaah. Kayak ditemenin sama almarhum Bunyai dan bau parfum beliau. Makin tambah nggak ingin pulang. Endingnya nggak kerasa aku sudah berjam-jam di makam. Awal-awal aku bil ghaib menghafal rasanya masih susah banget. Diulang-ulang pun masih belum hafal. Kesal rasanya sampai tak sadar aku pun menangis. Tapi aku nggak pantang menyerah karena aku tahu Allah pasti memberi petunjuk. Di situ aku baru ingat bahwa ada pepatah mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Dan akhirnya besok pun aku bisa ngaji secara lancar. Alhamdulillah. Di Al-Islah aku rela bergadang demi tulisan yang belum selesai. Di Al-Islah aku ngerasain lari-larian tiap pagi biar nggak disangsi. Di Al-Islah aku ngerasain kehilangan sendal berkali-kali sampai minta goyang sama Arto tapi gak jadi.
Di Al-Islah, aku jadi bisa melipat baju dengan rapi dan simetris. Dari Al-Islah, aku tahu kalau ternyata makan makanan kadaluarsa nggak bikin mati loh. Dulu aku pernah makan makanan instan. Setelah aku makan habis, aku baru tahu kalau makanannya udah kadaluarsa. Aku takut sekali kalau terjadi sesuatu, apalagi kalau sampai mati. Tapi ternyata sekarang aku masih bernafas dengan lancar dan tambah kuat. Terima kasih ya Allah. Enak. Tahun 2024. Aku baru ketemu Ati belum mau. Nyangkri kak? Apa yang itu segoloro? Ini yang gue Gue orang Jakarta. Senang banget nonton di Al-Islah. Soalnya baik teman, jadi nggak ngerasa kebingungan dan kesepian. Jadi kalau diajak ngobrol cuma bisa denger doang. Ambil pipi simak nih. Si nenek kok. Maaf ya kalau nasinya ngeletis, karena untuk memastikan perut kalian kenyang tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Dari Al-Islah aku tahu kalau bantal punya kaki. Tuh kan, weh bang aku buruan weh. Dari Al-Islah, aku nggak cuma bisa ngaji. Hitek paling kondang sepondok. Patah hatinya seorang santri itu ketika punya hitek C terus jatuh. Ya Allah. Dari Al-Islah, aku bisa tahu jika tawaf itu tidak harus di Ka'bah. Dari Al-Islah saya tahu bahwa memiliki jiwa keberanian itu sangat penting. Orang penakut seperti saya digembleng sampai menjadi anggota Paganusa yang tugasnya menjaga kedamaian bangsa dan negara. Salam satu jiwa, Paganusa. Di Al-Islah saya tahu bahwa kesalahan bisa menjadi sebuah pelajaran. Dari Al-Islah aku jadi tahu rasanya punya teman seperti saudara. Dari Al-Islah aku jadi tahu ternyata nahwu shorof lebih susah daripada matematika. Dari Al-Islah saya jadi tahu rasanya minum air kan itu kayak apa rasanya. Enak tahu. Dari Al-Islah aku bisa jadi raja setelah kiriman. Dari Al-Islah aku jadi tahu rasanya kalau kipas lebih berharga daripada kamu. Semarang panas bos. Dari Al-Islah aku pernah stand up komedi jauh sana. Dari Al-Islah aku jadi tahu rasanya keluar masuk pondok nggak lewat gerbang. Dari Al-Islah aku jadi tahu kalau mandi itu harus ngantri. Kang cepetan Kang, Pak telat kabeh. Di sini saya belajar bahwasanya satu harokat yang salah dapat merubah arti. Sebagaimana pula satu langkah yang salah mampu merubah takdir hidup ini. Menarik sih. Dari Al-Islah aku jadi tahu rasanya tidur di masjid itu nikmatnya luar biasa. Kayak gini nih. Dari Al-Islah aku tahu bahwa tidur bisa sambil berdiri. Dari Al-Islah aku jadi tahu bagaimana keadaan akhir bulan tanpa uang. Dari Al-Islah aku jadi tahu rasanya tenang setelah cucian beres. Alhamdulillah kering. Di sini saya tahu bahwa lauk yang biasa-biasa saja di rumah menjadi sangat luar biasa ketika makan bersama di pondok.
Saya jadi tahu bahwa di pondok pesantren Al-Islah kalau tidak hafal kita akan masuk kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiduran karena lelahnya hafalan, tapi justru itu letak asiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Islah aku jadi tahu, ternyata lemari bukan cuma buat nyimpen barang, tapi buat nyimpen orang. Dari Al-Islah kamu bisa model hanger 1 jadi 1000. Dari Al-Islah kamu jadi tahu rasanya kejar keamanan pondok. Pengurus Dari Al-Islah saya bisa tahu cerita paling asik itu adalah cerita bareng teman saat mau tidur. Di Al-Islah aku jadi tahu aku mendadak sakit karena seragam kotor. Assalamualaikum, Kang badhe nyuwun surat izin. Kalau nggak di Al-Islah, kamu nggak akan tahu rasanya tanpa sadar udah jadi sorotan setiap setelah ngaji. Kayak gini nih. Kita baca kitab. Biar aku dapat. Dari Al-Islah aku jadi tahu ternyata ada yang lebih nyeremin daripada hantu. Dari Al-Islah jadi tahu kalimat ridha itu wallahu alam. Dari Al-Islah aku jadi tahu kemana-mana itu bareng, serba bareng. Sia-sia berjuang dalam bakti, di bawah naungannya kami bersatu. Pondok Al-Islah, oh kebanggaan kami. Dengan keikhlasan kami berbakti, menjadi cahaya dalam kegelapan dunia. Bersatu dalam tujuan kami teguhkan langkah. Pondok Al-Islah, oh harapan yang terang. Pondok Al-Islah, semangat yang berkobar.
Kami santri setia siap berjuang dalam bakti. Di bawah naungannya kami bersatu. Pondok Al-Islah, oh kebanggaan kami. Oh, Pondok Al-Islah, oh harapan yang terang. Oh, tempat kami menuntut ilmu dan kearifan. Di bangku wadah kami bersama. Pondok Al-Islah, oh kebanggaan